Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang persepsi masyarakat terhadap alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam bidang keagamaan, terutama tarawih dan tadarus. Oke, saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu persepsi. Persepsi sendiri adalah satu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya informasi oleh individu melalui alat penerimaan, yaitu alat indera. Namun, pada proses tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada umumnya, stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses dilanjutkan merupakan proses persepsi. Karena itu, persepsi tidak lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Yang kedua, masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar yang memiliki pengaruh satu sama lain sehingga memiliki kebiasaan, tradisi, sikap kebatinan, dan persatuan dalam kesatuan sosial. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan, rural community, dan masyarakat perkotaan, urban community. Masyarakat menurut Abdul Shani adalah sekelompok individu yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu serta dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang alumni pesantren. Alumni pesantren itu seperti orang yang telah tamat dari satu lembaga. Contohnya kayak alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid terutama. Jadi yang dimaksud dengan alumni di sini adalah orang-orang yang telah tamat sekolah di pondok pesantren. Alumni merupakan produk dari proses pendidikan. Hal ini menjelaskan bahwa sebagai sebuah produk pada proses pendidikan atau produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, berarti keberadaan alumni tersebut ditujukan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang telah diterimanya dari perguruan tinggi yang meluluskannya. Alumni adalah santri yang formalitas tidak ada lagi di pesantren. Hanya saja, mereka dalam kapasitas keilmuan kepahamannya tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang telah diajarkan pondok pesantren. Salah satu contohnya adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu atau aswaja. Yang keempat, saya di sini akan menjelaskan tentang pesantren. Pesantren adalah suatu pendidikan khas Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, serta telah teruji kemandiriannya sejak berdirinya hingga sekarang. Pada awal berdirinya bentuk pondok pesantren masih sangat sederhana. Kegiatannya hanya berasal dari dalam masjid, dan kemudian dibangunlah asrama-asrama untuk tempat tinggal yang lainnya. Tempat tinggal santrinya maksudnya. Terus untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya. Mereka biasanya disebut lurah pondok atau semacam pengurus pesantren. Persepsi masyarakat terhadap alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid di bidang keagamaan, terutama tarawih dan tadarus. Di sini ada salah satu yang menanyakan, mengapa masyarakat beranggapan tarawih dan tadarus menjadi wajib hanya bagi para alumni pondok pesantren? Jawabannya begini. Persepsi yang timbul bisa benar dan bisa salah. Persepsi masyarakat dalam menilai alumni ini merupakan suatu umpan balik yang harus diperhatikan oleh lembaga sekolah tersebut. Karena dengan adanya persepsi tersebut, maka lembaga sekolah, dalam hal ini pondok pesantren, dapat mengetahui bagaimana keberadaan alumni.
apakah alumni dari Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam diterima masyarakat dan berhasil secara baik atau sebaliknya. Dengan adanya umpan balik tersebut, pondok pesantren dapat mengevaluasikan dan selanjutnya memperbaiki seluruh proses pembelajaran sehingga dapat menjadi lembaga pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat. Mengapa pandangan masyarakat terhadap alumni itu begitu? Karena menurut masyarakat, alumni sudah jelas paham dengan agama, dengan etika ataupun dengan materi-materi kayak materi-materi lainnya. Contohnya seperti kayak pelajaran kuliah ataupun PKFA. Karena menurut masyarakat, alumni sudah jelas paham tentang agama dalam berakhlak maupun Al-Quran dan memahami isinya, dan kelak sudah membawa bekal pulang untuk masyarakat. Beda dengan anak yang jelas bukan santri, namun tak semua yang bukan santri tidak paham dengan agama. Malah terkadang ada yang sebaliknya, semua tergantung kepada kepribadian orang masing-masing. Kebanyakan pandangan masyarakat terhadap alumni pondok pesantren itu tidak sesuai, apalagi masyarakat yang sangat awam. Oleh karena itu, kita tidak sepantasnya menilai hal yang buruk kepada alumni. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang khusus dilaksanakan hanya pada malam-malam bulan Ramadan. Dinamakan tarawih karena orang yang melaksanakan sholat sunnah di malam bulan Ramadan beristirahat sejenak di antara 2 kali salam atau setiap 4 rakaat. Sebab dengan duduk tersebut mereka beristirahat karena lamanya melakukan qiyam Ramadan. Dasar-dasar hukum sholat tarawih. Di sini sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap laki-laki dan wanita yang dilaksanakan pada tiap malam bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai setelah sholat isya berakhir sampai terbit fajar. Bagi yang belum melaksanakan sholat isya, tidak diperkenankan melakukan sholat tarawih. Bahkan sholat tarawihnya itu menjadi tidak sah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tadarus. Tadarus sebagaimana yang diungkapkan Mulla Ali Al-Qori dalam Mishkatul Mashabi yang dikutip oleh Ahmad Syarifuddin mengatakan bahwa tadarus adalah kegiatan qiraah sebagian orang atas sebagian yang lain sambil membetulkan lafal-lafalnya dan mengungkapkan makna-maknanya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tadarus adalah membaca, mempelajari dan menelaah bersama-sama serta mengaktualisasikan kandungan isi Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan arti isim maf'ul, yaitu makruh, yaitu artinya dibaca. Menurut istilah ahli agama, urf syara' ialah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.